Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, serta ditambahkan lagi nikmat rezekinya yang baik. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin menginformasikan mengenai kisah Bilal bin Rabah. Untuk lebih lanjutnya, simak videonya ya. Sebagian besar umat Islam mengetahui bahwa Bilal adalah muazin Rasulullah SAW. Suaranya lantang dan merdu. Satu hal lainnya, dia sangat disiplin. Tentu Rasulullah SAW tidak sembarangan mempercayakan azan kepada Bilal. Dia memiliki perbedaan yang baik. Sebab kala ini muazin adalah penyeru hal terpenting, yaitu untuk mengajak sholat. Sosok Bilal bin Rabah bagi umat Islam tak hanya muazin kepercayaan Rasulullah SAW, dia juga lambang persamaan derajat manusia. Mengutip kitab Rizalul Haular Rasul, dalam berbagai riwayat, Bilal digambarkan sebagai pria kulit hitam, kurus, tinggi jangkung, berambut lebat dan bercabang tipis. Dia selalu menundukkan kepala dengan air mata mengalir membasahi pipinya dan berkata, "Saya ini hanyalah seorang Habsyi dan kemarin saya seorang budak belian." Begitulah Bilal, pribadi yang lemah lembut lagi rendah hati. Namun suara azannya mengguncangkan berhala-berhala yang diletakkan di dekat Ka'bah Mekah. Bilal bin Rabah al-Habsyi semula memang seorang budak milik Umayyah bin Khalaf yang kemudian dimerdekakan oleh sahabat Nabi Abu Bakar. Bilal bin Rabah pernah mengalami penyiksaan karena kepercayaan yang dia anut. Nama julukannya diantaranya adalah As-Sadiqu al-Iman, Al-Abaziyu nafsahu duna dinihi, dan Muazzinu Rasulillah. Sementara nama panggilan kehormatannya adalah Abu Abdillah. Bilal dikenal karena keteguhannya dalam mempertahankan imam meski mengalami penyiksaan luar biasa yang menimpa serta perkataan Ahadun Ahad yang menjadi jawabannya atas pernyataannya memintanya untuk keluar dari Islam. Mengutip berbagai sumber, Bilal lahir di daerah Asara sekitar 43 tahun sebelum Hijriah. Bilal diperkirakan masuk Islam pada umur 30 tahun. Ayahnya bernama Rabah yang merupakan seorang budak, sedangkan ibunya bernama Hamamah, juga seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Mereka berasal dari Habasyah atau Ethiopia, sehingga Bilal dikenal dengan Bilal bin Rabah al-Habsyi. Karena kondisi ibunya, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu As-Sauda, putra wanita hitam, yang pada zaman jahiliyah bukan dianggap sebagai penghinaan karena statusnya yang budak. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura, Mekah, sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abdul Ad-Dar, lebih tepatnya keluarga Bani Jumu'ah. Saat ayahnya meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum Quraisy. Meski statusnya rendah, hati Bilal bening dan justru mampu melihat kebenaran dan ketidakadilan. Ketika banyak yang mencela Muhammad SAW yang menyatakan diri sebagai nabi dan mengajarkan Islam, dia mampu melihat bahwa Islam adalah jalan yang benar. Maka diam-diam Bilal adalah sekelompok pertama pemeluk Islam, walau statusnya menjadi budak. Dia adalah seorang yang pertama kali menyerukan kalimat tauhid dari kelompok budak.
saat Bilal masuk Islam, hanya ada beberapa orang yang telah mendahulunya memeluk agama baru itu, seperti Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rummi, dan Miqdad bin Aswad. Namun, kaum Quraisy telah menyebar mata-mata. Akhirnya, keislaman Bilal tercium oleh tuanya, Umayyah bin Khalaf. Bersama para pembesar Quraisy lainnya, mereka mencambuk Bilal. Mereka juga menyiksa Bilal dengan kekejaman yang tak terbayangkan pedihnya. Di antara orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf, tuanya sendiri, bersama para algojo. Mungkin saja Umayyah merasa malu karena budaknya sendiri masuk Islam. Tanpa belas kasihan, dia bersama centeng-centengnya menyiksa Bilal tanpa belas kasihan. Tetapi Bilal tetap teguh. Dia hanya berucap Ahad, Ahad, Allah, Allah Maha Esa, ketika dipaksa kembali ke kepercayaan semula. Mereka juga menindih dada Bilal dengan batu yang panas. Bilal pun hanya berkata, Ahad, Ahad. Semakin mereka meningkatkan penyiksaannya, Bilal terus mengatakan, Ahad, Ahad. Mereka memaksa Bilal agar memuji Lata dan Uzza, tapi Bilal justru memuji dan mengagungkan Allah dan Rasul-Nya. Mereka terus memaksanya. Ikutilah yang kami katakan, Bilal menjawab. Lidahku tidak bisa mengatakannya. Akhirnya Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar. Abu Bakar membeli Bilal dan lantas dimerdekakan olehnya. Dengan demikian, status Bilal bukan lagi seorang budak, melainkan sudah menjadi manusia merdeka dan menjadi sahabat Nabi yang mulia. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah mendengar suara terompah Bilal di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya dan Imam Muslim dalam kitabnya. Ketika hukum syariat azan diperintahkan oleh Allah, maka orang yang pertama kali disuruh oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau dipilih karena suaranya sangat merdu dan lantang. Dia dikenal sebagai muazin pertama dalam Islam. Dia merupakan satu di antara 3 muazin di masa Rasulullah SAW. Demikianlah tadi kisah Bilal bin Rabah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.